Halo, perkenalkan nama saya Gema Natalia Trivia dengan NIM 212214152 dari kelas Pendidikan Agama F, Program Studi Manajemen. Dalam video ini saya akan membahas mengenai tema agama dan sains pada era Metaverse. Metaverse. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu Metaverse. Kata Metaverse merupakan gabungan kata meta dan universe. Meta artinya adalah digital, sedangkan universe berarti semesta. Saat bergabung, kedua kata ini memiliki makna sederhana, yaitu semesta digital. Kata Metaverse merupakan kata yang terbilang baru. Metaverse dalam beberapa waktu ini bertransformasi dari Facebook menjadi Meta, dan gagasan Metaverse ini muncul dari Mark. Mark adalah CEO dari Meta. Metaverse juga memiliki arti lain, yaitu jaringan luas dari dunia virtual 3 dimensi yang bekerja secara real time dan persisten serta mendukung kesinambungan identitas, objek, sejarah, pembayaran, dan hak, yang mana dunia itu dialami secara serempak oleh sejumlah pengguna yang tidak terbatas. Definisi Metaverse dari Facebook sendiri adalah seperangkat ruang virtual yang Anda dapat ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan Anda. Metaverse dimainkan dengan menggunakan perangkat VR yang membuat Anda benar-benar merasa ada dalam dunia virtual tersebut. Tampilan Metaverse sendiri adalah bisa menampilkan dunia 3 dimensi yang menyerupai dunia yang sebenarnya, bahkan bisa lebih baik lagi. Virtual reality atau VR hanya memberikan umpan balik dalam bentuk audio visual bagi penggunanya. Maka Metaverse digadang-gadang akan memberikan pengalaman yang lebih nyata. Hal ini semakin diperkuat setelah Zuckerberg dikonfirmasi sedang mengembangkan sebuah sarung tangan yang dapat memberikan umpan balik berupa sentuhan, tekstur bagi indera peraba penggunanya. Perjalanan gereja dalam sejarah misinya tidak bisa dipisahkan dari media yang merupakan sarana komunikasi. Gereja dari masa ke masa secara aktif memanfaatkan berbagai jenis media. Ketika mesin cetak ditemukan, reformasi agama semakin cepat terjadi. Berkat penemuan tersebut, Alkitab dan buku-buku teologi lebih mudah diperbanyak dan tersebar. Kehadiran media massa seperti radio, film, dan televisi juga menjadi media yang efektif untuk proses penginjilan. Dialog dengan figur publik. Kali ini figur publik yang akan saya angkat adalah Mark Zuckerberg, seorang CEO perusahaan teknologi multinasional asal Cambridge yang memang kerap kali menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Dalam dialog dengan figur publik, Mark Zuckerberg yang memperkenalkan Metaverse, ia mengatakan bahwa Metaverse adalah level baru immersion dan pengalaman. Metaverse dalam bayangan Mark Zuckerberg, orang akan merasakan pengalaman dunia virtual mendekati dunia nyata. Banyak orang berpikir bahwa Metaverse itu suatu tempat, namun salah satu definisinya adalah ketika pada dasarnya dunia digital yang imersif akan menjadi cara utama hidup kita dan menghabiskan waktu kita. Demikian prediksinya. Zuckerberg menjelaskan bahwa Metaverse yang ia ingin dan perusahaannya ciptakan sebagai sebuah lingkungan virtual yang bisa dimasuki oleh penggunanya, alih-alih hanya melihat layar. Dalam film yang berjudul After Yang, ada beberapa tokoh di antaranya Mika, seorang gadis kecil yang merupakan anak angkat dari Jack dan Kira, serta yang adalah sebuah robot yang berbentuk mirip dengan anak laki-laki yang telah dianggap sebagai anggota keluarga mereka. Dalam film, dunia sains yang ditampilkan adalah dunia sains dengan teknologi, di mana dengan kemajuan teknologi bisa menjadikan sebuah robot yang sama persis seperti manusia. Menurut pendapat saya, dunia sains demikian sudah hampir sama dengan sekarang yang saya hadapi. Karena dapat kita lihat teknologi sekarang makin canggih dan beragam alat-alat teknologi baru yang muncul. Di beberapa negara maju contohnya, sudah banyak robot yang menyerupai manusia yang bisa melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan. Seperti di film ini, yang dibeli untuk menghubungkan Mika dengan warisan Cinanya, yang dimana yang bisa dalam hal itu dan juga bisa berlaku selayaknya manusia pada umumnya dan diharapkan bisa membantu Mika. Dialog dengan figur lintas iman. Pada video ini saya memilih Paus Franciscus.
Paus Fransiskus sendiri pernah mengatakan bahwa perubahan-perubahan yang sedang terjadi di wilayah-wilayah luas dan budaya yang manusia ciptakan menantang komunitas iman untuk membayangkan ruang-ruang doa dan persekutuan yang berciri inovatif dan lebih menarik, serta penuh arti bagi para warga kota. Di masa yang akan datang, perkembangan metaverse akan semakin pesat dan masif, memasuki segala lini bidang kehidupan. Dibutuhkan sikap yang terbuka untuk dapat memahami kehadiran teknologi, di mana kunci terletak pada manusia yang memanfaatkan dan menggunakannya. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, bahwa teknologi itu netral tergantung pribadi yang menggunakannya.